ekonomi rasional berpikir cerdas dalam mengambil keputusan ekonomi. Dan yang terakhir ada kajian sosiologi dalam pengupahan. Baik, langsung saja saya pertama akan bertanya kepada teman saya, yaitu Siti Muidian. Kalau menurut kamu, apa sih yang dimaksud dengan pengupahan menurut kajian sosiologi? Baik. Pengupahan menurut kajian sosiologi itu pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerja yang telah dilakukan. Namun dalam kajian sosiologi, pengupahan tidak hanya dipandang sebagai masalah ekonomi semata, melainkan juga sebagian dari hubungan sosial antara pekerja dan pengusaha. Artinya proses pembelian upah mencerminkan adanya interaksi sosial, kekuasaan dan keadilan di dalam dunia kerja. Bagaimana pandangan sosiologi terhadap pengupahan? Dalam pandangan sosiologi, upah dianggap mencerminkan relasi sosial dan kekuasaan di tempat kerja. Sosiologi melihat bahwa pengupahan tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Misalnya upah bisa menjadi simbol status sosial seorang di masyarakat. Jadi, upah bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga penanda kedudukan dan pengakuan sosial seseorang. Faktor apa saja yang mengaruhi pengupahan dalam kajian sosiologi? Terdapat beberapa faktor penting yang mempengaruhi pengupahan, yaitu faktor struktural, sosial, dan budaya. Faktor struktural berkaitan dengan sistem ekonomi dan kebijakan yang berlaku. Faktor sosial terkait dengan hubungan antar individu dan kelompok. Sedangkan faktor budaya menyangkut nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Kombinasi faktor-faktor ini bisa menyebabkan adanya ketimpangan upah. Baik, langsung saja kita ke Alfiansa. Menurut kamu dalam kajian sosiologi dalam ekonomi moral, apa sih pengertian ekonomi moral kalau menurut dan pandangan ekonomi moral? Ekonomi moral adalah pendekatan yang menekankan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya didorong oleh rasionalitas material, tetapi juga oleh nilai, norma sosial, dan moralitas masyarakat. Siapa ahli yang menyatakan bahwa ekonomi selalu melekat pada struktur sosial? Ahli yang menyatakan bahwa ekonomi selalu melekat dalam struktur sosial adalah Karpelani. Jadi, menurut Karpelani, ekonomi selalu melekat dalam struktur sosial. Sistem ekonomi tidak bisa dipisahkan dari norma, budaya, dan institusi sosial. Apa contoh penerapan ekonomi moral dalam kehidupan sehari-hari? Jadi contoh penerapan ekonomi moral dalam kehidupan sehari-hari, pertama itu bisa kooperasi dan ekonomi gotong royong, menekankan nilai solidaritas bukan sekedar profit. Dan ada juga zakat dan filosofi Islam, mencerminkan keseimbangan antara spiritualitas dan ekonomi. Dan terakhir ada ekonomi digital berbasis komunitas. Baik, kita langsung lagi tentang ekonomi rasional, berpikir cerdas dalam mengambil keputusan ekonomi. Kalau menurut kamu, apa sih ekonomi rasional? Jadi ekonomi rasional adalah cara berpikir yang berbeda secara logis dalam berbagai ekonomi untuk memperoleh manfaat atau memaksimalkan biaya sendiri. Sebutkan ciri-ciri tindakan ekonomi rasional. Ciri-ciri yang pertama efisien, menggunakan sumber daya secara hemat untuk mencapai keputusan. Yang kedua itu logis, melakukan kegiatan ekonomi yang berdasarkan kehidupan bukan dari perasaan. Terus yang ketiga rencana, yang ketiga strategi jelas. Berikan satu contoh tindakan ekonomi
rasional dari masing-masing perilaku ekonomi. Jadi yang pertama itu petani. Kenapa dia menanam padi? Karena padi pada saat itu harganya agak tinggi. Kita berdiri secara nasional, otomatis orang kepada karena saja itu masih supaya ini pendapatan itu lebih tinggi karena posisinya padi itu lagi naik-naiknya harganya. Terus yang kedua itu konsumen membeli barang dengan kualitas yang bagus, tapi dengan harga yang murah. Jadi kita bisa memilih itu kira-kira itu. Terus untuk produsen, dia menggunakan mesin modern supaya dapat mengurangi biaya produksi, sehingga bisa mendapat keuntungan yang banyak lagi. Terus untuk pemerintah, mereka membuat kebijakan untuk memberikan subsidi yang tepat sasaran untuk ini bagi usaha tersebut. Baik, itu saja dari teman-teman. Mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya kepada saya. Coba kan materi kedua ini kajian sosiologi dalam perencanaan tenaga kerja. Nah, dari saya awal pengertian kajian sosiologi dalam perencanaan tenaga kerja. Oke. Kajian sosiologi dalam perencanaan tenaga kerja adalah studi yang meneliti hubungan masyarakat dan dunia kerja untuk memahami pengaruh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan terhadap tenaga kerja sebagai sumber utama kekayaan dan produktivitas bangsa. Ya, kalau pertanyaan saya, apa tujuan utama dari kajian sosiologi dalam perencanaan tenaga kerja? Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antara struktur sosial dan kesempatan kerja, memahami pengaruh pendidikan, budaya, serta kelas sosial terhadap pilihan pekerjaan, dan menyusun kebijakan tenaga kerja yang berkeadilan sosial. Kalau pertanyaan saya, apa saja dampak positifnya dan dampak negatifnya? Kalau dari dampak positif, perencanaan tenaga kerja menjadi lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Kalau dari sisi dampak negatifnya, muncul ketimpangan sosial, ekonomi, dan kebijakan tenaga kerja yang kurang relevan. Baik, itu saja dari kami. Dari 4 materi yang ada kajian sosiologi terkait tenaga kerja, dan ada kajian sosiologi dalam ekonomi moral, ekonomi rasional, berpikir cerdas, mengambil keputusan, dan kajian sosiologi dalam pengupahan. Dapat saya simpulkan bahwa kajian sosiologi ekonomi menekankan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya didorong oleh keuntungan, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya, dan moral agar tercipta keadilan serta kesejahteraan bersama.